Ridho harus ditempa nggak gitu ya? Orang ridho itu ketahuannya kalau sudah diuji. Maka ada halnya ridho terbagi 3. Ridho sebelum terjadi karena dia sudah mengenal siapa yang uji. Ridho saat terjadi dia baru sadar dan baru mengenal yang mengujinya saat diuji bahwa ini bermanfaat untuk dia saat itu. Ada yang ketiga, udah kejadian dulu ya, udah ingkar dulu, balik lagi, udah berantem dulu, balik lagi, begitu. Sempat mempertanyakan kebenaran gurunya, ya, sempat mempertanyakan kawannya. Tapi lama-lama diskusi ditempa lagi, oh iya juga, oh iya, gitu ya. Baru kemudian balik lagi. Atau mungkin berkawan, ujian pertemanan, ujian pernikahan, ujian berusasi, ujian harokah pergerakan, itu seperti itu. Udah berantem dulu baru terasa kangen, oh ternyata temanku itu dia. Jadi teman terbaik itu yang berani ngingetin kita. Teman terburuk itu yang bermuka manis terus. Dia nggak pernah menyampaikan ya sesuatu yang pahit. Tapi sesuatu yang pahit kan bisa dibungkus dengan cara yang enak. Daun apa yang pahit namanya daun paya. Kan bisa diolah. Ya, jengkol yang bau bisa hilang baunya. Nah, orang yang pinter itu, yang pinter bernasihat, yang bagus ngolahnya. Caranya kasih pertanyaan, bukan sindiran. Orang disindir tersinggung. Sajikan nasihat itu dengan ketulusan, pasti orang dari mai tulus. Tapi kalau kita menyajikannya dengan niat ingin menyinggung, menyakiti, merendahkan, orang ada nggak yang mau direndahin? Nggak ada orang yang mau direndahin, sama sekali nggak ada. Ya, jadi ridho itu halnya 3. Tapi apakah ridho mesti diuji? Ya wajiblah diuji. Mana ada ridho nggak diuji? Mana ada ridho nggak ditempa? Ya, mesti ditempa. Sembarangan yang ngomong raditu billahi robba, diuji dulu lah, dicek dulu. Aku ridho Allah adalah pengatur hidupku. Pernahkah Allah tidak hadir 1 detik pun di alam semesta? Berarti semua yang terjadi di kita izin Allah. Iya. Radhiyallahu. Iya. Ya semuanya Allah dulu yang ridho. Barulah Allah baru mereka ridho. Ya. Tapi secara zahirnya kita dulu yang ridho. Apa ciri-ciri orang diridhai Allah? Dia ridho kepada. Jadi radhiyah mardiyah itu satu paket. Sudah terima belum nasibnya dan sudah ridho belum? Apapun kejadiannya hari ini detik ini, sudah terima? Serius? Sudah belum? Kayaknya belum terima kamarnya juga nih. Padahal plus doang. Ini umrohnya plus doang lah itu. Aslinya nggak ada itu, kalau di tempat lain mungkin nggak ada. Hanya Irak aja. Ini kita paksain harus dapat umroh. Walaupun hotelnya jauh dikit nggak apa gitu. Alhamdulillah dapat kan? Ya masa ziarah ke Sayyidina Ali, ke Najaf, nggak ziarah ke gurunya Sayyidina Ali. Jadi ini sudah khatam sudah ini. Sebenarnya ini sudah ziarah khatam sudah. Tinggal nanti tarekat yang lain lagi. Ada tarekat yang belum kita ziarahi, Kubrawiyah ya. Ada beberapa lah. Insyaallah. Jadi harus ditempa. Harus ditempa. Nih cek nih, bener nggak tahan sama capek? Suruh duduk zikir 70.000, kuat nggak sama kaki pegel? Kalau nggak kuat dipaksain kuat itu. Nah, itu namanya mujahadah. Ya, itu namanya apa? Nggak sanggup sila, selonjoran. Nggak sanggup selonjoran, tiduran. Nggak apa-apa, yang penting zikir terus. Apa kata orang itu ya? Tenang ya, saya zikir gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan sesanggupnya. Posisinya katanya jangan berdua gitu ya. Ya itu mungkin tempat suluk di luar. Kalau di ribat tuh nggak sanggup duduk tawaruk, duduk bersila, nggak sanggup bersila, selonjoran tapi jangan ke kiblat. Oh iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ngadep kiblat. Oh punggungnya sakit, sembari rebahan dikit. Rebahannya ada caranya. Caranya gimana? Mana nih? Kiri kanan mana nih?
Ya, nah begini dia. Begitu. Ada caranya. Ya, bisa pakai yang lain. Bisa gantian, boleh pakai kiri. Oh, boleh pakai kiri Bu ya. Ya, boleh aja. Nah, tapi kalau yang begini saya nggak hitung. Itu hanya rehat. Jadi kalau saya tiduran begini, saya nggak hitung zikirnya. Saya anggap itu hanya rehat. Ketika duduk lagi baru saya hitung. Atau selonjoran kaki. Tapi yang mudah-mudahan haram selonjoran. Kalau itu udah tua boleh. Om, itu sanad, namanya sanad ahli hadis. Sanad ahli hadis itu Nabi, Jibril, Allah. Itu sanad muhaddisin. Ya. Di ahli hadis itu ada tradisi bahwa Nabi ngambil dari orang yang tidak lebih tinggi darinya. Itu Jibril. Jibril itu lebih mulia dari Nabi atau lebih tinggi? Atau lebih tinggi Rasulullah? Ya. Buktinya ketika Mi'raj dia nggak sanggup naik. Ya. Oleh karena itu Jibril itu kalau dalam ilmu hadis ada namanya riwayatul saghir, riwayatul kabir anis saghir. Riwayat orang besar dari orang yang kecil. Secara ilmu hadis boleh, secara dalam sanad Quran juga ada, ya. Tapi dalam sanad orang-orang ahlul haqaiq, ahli tasawuf, jika menggunakan sanad rohani, Rasulullah langsung kepada Allah. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dalilnya ada di Quran. Kamu, hai Muhammad, langsung mengambil dari Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak mempertentangkan sanad itu, ya. Dan sanad itu sebenarnya itu yang kita tulis di biodata. Namun biodata itu belum kita bagi dua. Jadi sebenarnya itu karena kejar-kejar. Nanti kita bagi dua, ada sanad Ahlul Bait, ada sanad ulama sufi gitu. Sunni. Ya. Nanti ketemunya di Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Lalu ketemu kedua di Sayyidina Junaid, berikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Nanti sampai ke masa kita buatin insyaallah. Ya, insyaallah dalam sebelum Ramadan nanti sudah ada buku dicetak silsilah Irak. Ya, silsilah sufi Irak dan hubungan kita dengan mereka. Insyaallah. Terima kasih. Sebelum puasa insyaallah. Dan insyaallah bukunya semuanya hasilnya untuk wakaf. Ya, bukan untuk saya. Insyaallah. Gimana Bu Ketua, siap membiayai? Ridho itu iradah. Iradah itu kehendak, kemauan. Leburnya kemauan dalam kemauan Allah. Itu ridho. Jadi sudah nggak ada lagi kemauan kita. Kita serahkan apapun katamu, kehendakmu ya Allah. Itu namanya Kalau ikhlas, melepas keakuan. Yang maha aku hanya Allah. Maka lebih tinggi ikhlas. Secara hakikat. Ya. Tapi secara ahwal, ada orang lebih tinggi ridho. Ada yang lebih tinggi mahabbah, cinta. Itu tergantung imam-imam. Tapi secara mutlak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu secara hakikat, mutlak. Ini mutlak ya. Jadi beda imam itu, beda makomat dia yang tinggi. Ada orang yang makom tertinggi untuk dia adalah ikhlas. Ada orang yang makom tertinggi dia adalah sabar, syukur gitu. Tapi yang mutlak ikhlas. Ikhlas itu habisnya keakuan. Nafsiyah habis, murnilah ruhiyah. Kalau ridho masih menyisakan aku merasa punya kehendak, aku yang merasa punya kehendak, merelakan kehendaknya kepada Allah. Dia lupa kehendak yang ada pada si aku ini siapa yang punya? Allah juga. Bahwa Allah lah yang menguasainya. Jadi dia nggak boleh keluar dari kehendak Allah. Gitu. Nah, kalau ikhlas dia mencakup semua makom. Ya, ikhlas dari bahasa Arab artinya khalas. Ya, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Itu artinya melepas semua keakuan, memandang diri, memandang amal, memandang harta. Ya. Siddiqin itu dua. Satu, orangnya siddiqin, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq. Siddiq itu bisa makom, bisa hal. Jadi makom itu gini, makom itu kondisi yang stabil. Kalau hal itu dia
dikasih. Kalau makom kita riyadhah dulu, latihan dulu, mujahadah dulu sampai jadi tetap. Itu namanya makom. Kalau hal kita dikasih. Tiba-tiba karena ikut Buya terus merasakan rindu. Rindunya baru rindu hal, belum rindu makom. Bisa bedain? Ya, karena zikir sama Buya, bareng zikir ditalkin, langsung merasakan ikhlas. Itu baru hal ikhlas, belum makom ikhlas ya. Lebih tinggi mana? Tergantung. Kalau bagi orang awam ya, lebih tinggi bagi dia mujahadah makom daripada pada hal. Tapi bagi orang-orang yang arifin yang bila kenal kepada Allah, emang kita bisa bermujahadah itu karena usaha kita sendiri atau karena anugerah Allah itu juga. Bagi mereka, mujahadah kita pun pemberian dari Allah. Nah, kita ini kan belum nyampe level mereka ya, level salik dulu lah, level basic dulu.